Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler itu dia menjelaskan tentang hubungan antara pendengar dengan sumber bunyi. Nah, yang perlu kita ingat itu efek Doppler itu ada tanda-tandanya. Misalkan gini, kita punya sumber bunyi, kemudian ini adalah pendengar. Ketika sumber bunyi mendekati pendengar, maka nilai dari cepat rambat dari si sumbernya akan bernilai negatif. Dan ketika pendengar mendekati sumber, VP-nya itu akan bernilai positif. Tapi kalau kebalikannya, nanti misalkan nih sumbernya menjauhi pendengar, otomatis dia menjadi positif. Tapi kalian cukup mengingat salah satu aja, jadi biar tidak kebolak-balik. Kemudian, kalau misalkan ada peran angin, maka ketika angin mendekati pendengar, memiliki V anginnya itu bernilai positif, ya. Tapi kalau nggak ada angin ya udah berarti kita bisa abaikan. Kemudian yang kita perlu ketahui adalah V udara itu umumnya bernilai 340 meter per second. Jadi kalau tidak diketahui kalian bisa menggunakan ini. Sampai situ paham? Kemudian efek Doppler sendiri itu punya rumus frekuensi pendengar sama dengan V udara plus minus V pendengar plus minus V angin. Kalau nggak ada, V anginnya bisa diabaikan. Kemudian V udara plus minus V dari pendengarnya, di plus minus V angin dikali frekuensi dari sumber. Nah, kita akan menggunakan rumus ini nantinya. VP itu adalah frekuensi yang didengar. Kemudian Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi. Oke, di sini langsung saja ke soal nomor 1. Jadi sebuah mobil bergerak ke timur. Timur itu berarti ke kanan ya. Ke sini timur dengan kecepatan 108 km per jam. Oke, kita gambarkan dulu aja. Jadi ini ada mobil ke arah kanan dengan kecepatan 108 km per jam. Kita ubah menjadi meter per second karena cepat rambat di udaranya kan satuannya meter per second. Berarti 108 km ke meter itu turun 3, 1 jam ke detik itu 3600, coret-coret berarti nanti dapat berapa? 30 ya. 30 meter per second itu adalah V mobilnya. Kemudian dia itu membunyikan klakson. Berarti ini nanti sumber. Kemudian frekuensi dari sumbernya itu adalah 550 Hz. Kemudian pengendara sepeda motor bergerak ke arah barat. Ke arah barat itu berarti yang berlawanan. Berarti di sini itu ada motor. Motor itu sebagai pendengar ke arah barat, ke sana. Dengan kecepatan ini adalah Vs ya. V pendengarnya adalah 36 km per jam. Langsung kita jadikan meter aja. Sama sekon itu berarti 3600. Berarti 10 meter per second. Nah, tandanya gimana? Tandanya sumber itu mendekati pendengar berarti bernilai negatif. Sedangkan pendengar mendekati sumber berarti bernilai positif. Kemudian cepat rambat di udaranya 340, V udaranya 340 meter per second. Kemudian tentukan frekuensi klakson mobil yang didengar pengendara sepeda motor pada saat di depan mobil. Oke, motornya itu yang gambar yang pertama itu di depan mobil ya, berarti ini sumber, berarti di sini ada pendengarnya.
Kalau kondisi seperti ini berarti V-nya ini adalah negatif, VP-nya adalah positif. Yang ditanyakan adalah frekuensi klakson mobil yang didengar. Berarti FP-nya. Sehingga bisa kita tulis FP sama dengan 340 ditambah VP-nya adalah 10 tapi tandanya positif ya, berarti plus 10 dibagi 340 dikurangi 30 karena di sini negatif. Kemudian kita kali dengan 550. Nanti akan didapatkan 620,97 Hz. Kemudian pertanyaan kedua, untuk yang B itu sepeda motornya di belakang mobil, berarti sudah lewat, sudah berpapasan mereka, sehingga sumbernya di sini tetap menuju ke kanan, sedangkan pendengarnya di sini masih menuju arah yang sama. Nah, di sini kita lihat untuk sumbernya itu kan berarti mendekati pendengar, berarti dia bernilai positif, dan pendengarnya itu menjauhi sumber, berarti bernilai negatif. Maka VP-nya itu adalah 340 dikurangi 10 per 340 ditambah 30 kali 550 sama dengan 490,54 Hz. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Jadi sumber bunyi frekuensinya adalah 740, frekuensi sumber bunyinya 740, bergerak dengan kecepatan 144, berarti VS-nya 144 dibagi 3600, nanti didapatkan 40 meter per second. Kemudian beriringan dengan pendengar dengan kecepatan 90. VP-nya adalah 90.000 bagi 3600, berarti 25 meter per second. Ingat, ini beriringan. Kemudian sumber bunyi berada di depan pendengar. Oke, berarti kalau kita gambarkan mungkin akan seperti ini. Ini sumber ke sana, misalkan arahnya karena beriringan berarti pendengarnya juga ke sana, sumbernya juga di depan dari pendengarnya ya. Oke, kemudian pada saat itu terdapat angin bergerak dengan kecepatan, itu adalah V anginnya 36.000 dibagi 3600, maka nilainya adalah 10 meter per second searah dengan arah gerak pendengar. Oke, arah anginnya searah dengan pendengar, berarti ini misalkan angin, berarti seperti ini ya. Kemudian jika cepat rambat di udaranya itu adalah VU-nya adalah 340, disuruh mencari frekuensi bunyi yang diterima pendengar, FP-nya. Oke, kita tentukan dulu nilai-nilainya. Sumbernya itu menjauhi pendengar, berarti positif. Pendengar yang mendekati sumber itu berarti positif juga. Anginnya itu anginnya itu menjauhi sumber ya. Kalau tadi itu angin mendekati pendengar itu positif. Ini angin mendekati atau menjauhi pendengar. Menjauhi ya, pendengarnya kan ke sana juga ya. Berarti menjauhi. A-nya atau anginnya itu menjauhi pendengar, berarti dia bernilai negatif. Oke, jangan sampai kebalik ya. Oke, karena kita mau cari frekuensi pendengar, berarti langsung masukkan ke rumus 340 V udaranya ditambah dengan 25
25 itu adalah VP-nya, kemudian dikurangi dengan anginnya, per 340 ditambah VS-nya, kemudian dikurangi 10 dikali FS-nya adalah 740. Maka 355 dibagi 370 dikali 740. Coret 2. Berarti didapatkan 710 Hz. Jadi jawabannya adalah 710.